Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak akan menyampaikan materi pada bab 1 ya, atau bab pertama di kelas 8A terlebih dahulu. Nanti materi 8A dan 8B Bapak samakan ya, karena daring. Oke. Di bab pertama ini kita akan mempelajari gerak pada makhluk hidup dan benda. Sudah Bapak jelaskan di awal tadi bahwa gerak pada makhluk hidup dan benda ini dapat dibagi menjadi dua, gerak pada makhluk hidup maupun gerak pada benda. Gerak pada makhluk hidup itu adalah gerak yang terjadi pada hewan, manusia maupun tumbuhan. Nah, sedangkan gerak benda itu adanya sebuah objek, misalkan motor yang bergerak, mobil yang bergerak, nanti akan ada perhitungannya yang berkaitan dengan hitungan fisika. Nah, sebelumnya pada bab ini kamu akan mempelajari tentang gerak pada makhluk hidup dan benda. Nah, makhluk hidup dapat bergerak jika kemampuan mengubah energi kimia menjadi energi gerak. Nah, untuk mengubahnya itu harus atau terdapat yang namanya sumber energi. Nah, sumber energi yang dibutuhkan oleh makhluk hidup, misalkan pada manusia, ya jelas seperti yang kita konsumsi setiap hari, misalkan karbohidrat. Nah, contoh-contoh karbohidrat itu banyak sekali. Ada yang berupa beras, baik itu beras putih maupun beras merah, gandum, kentang, dan lain sebagainya. Nah, itu akan dirubah menjadi sumber energi bagi tubuh manusia. Nah, selain itu juga manusia juga memerlukan yang namanya asupan-asupan lainnya, sama dengan makhluk hidup lainnya. Misalkan di sini harus adanya protein, harus adanya lemak, dan lain sebagainya. Nah, di dalam materi ini nanti kalian akan mempelajari pola-pola makhluk hidup, pola-pola tertentu yang ada di makhluk hidup. Nah, pola-pola tertentu itu nanti berkaitan dengan yang namanya untuk menyusun hukum apa yang kita pelajari di sini nanti. Nah, itu yang akan kita bahas ya. Nah, di sini ya, di sini kalau kita lihat ini ada foto ya, foto seseorang sedang melakukan sprinter ya, melakukan sprinter nih. Kalian dapat lihat. Nah, dia bergerak. Kita juga bergerak, berjalan aja kita bergerak, tidak usah melakukan lari. Jalan aja kita sudah bergerak. Duduk aja kita sudah bergerak kalau tangannya bergerak, gitu ya. Nah, gerak pada makhluk hidup, manusia dan hewan memiliki perilaku gerak yang tidak jauh berbeda. Manusia dan hewan sama-sama menunjukkan gerakan-gerakan yang mudah diamati. Nah, kalau manusia, hewan itu paling mudah kita amati. Contoh yang sudah Bapak jelaskan tadi, ini Bapak ulangi lagi ya. Manusia duduk aja kalau gerak sedikit, melakukan gerakan sedikit, dia sudah dikatakan bergerak. Benar tidak? Oke, benar. Nah, bagaimana dengan hewan? Nah, di pertama tadi bahwa hewan dan manusia melakukan gerakan itu adalah hampir sama. Hampir sama yang bagaimana yang dimaksud? Yang Bapak maksud itu adalah hewan tidak perlu melakukan yang namanya gerakan berlebihan, misalkan lari, atau kita juga melakukan sprinter, tunda. Jalan di tempat atau melakukan gerakan sedikit saja kita sudah dikatakan melakukan gerak. Nah, itu antara hewan dan manusia. Bukan disamakan ya, bukan tidak disamakan, melainkan penjelasannya hampir sama.
Nah, untuk bagaimana untuk tumbuhan? Tumbuhan pasti Bapak tanyakan dulu, bagaimana dengan tumbuhan? Apakah kalian bisa menentukan bahwa tumbuhan itu atau batang akasia atau rumput atau batang ceri, batang mangga itu melakukan gerakan? Tidak, Pak. Oke, memang secara kasat mata kita tidak bisa melihat pergerakan yang dilakukan oleh tumbuhan. Nah, oleh sebab itu pertanyaan ini, mengapa tumbuhan tidak dapat kita amati bergerak atau tidak, ini nanti akan Bapak jelaskan setelah kalian melakukan yang namanya praktek. Prakteknya berupa apa? Prakteknya sederhana, silahkan dikerjakan terlebih dahulu. Oke, sampai di sini paham? Sampai di sini paham atau tidak? Oke, kalau paham, Bapak akan memberikan yang namanya tugas. Tugas ini silahkan dikerjakan, boleh berdua bersama temannya atau sendiri juga boleh. Nah, soalnya ini ya. Soalnya ini pengaruh rangsangan terhadap gerak menutup dan membukanya daun putri malu. Oke, nah ini soalnya ya. Oke, nah ini soalnya. Oke, mungkin cukup itu dulu yang dapat Bapak sampaikan. Kurang lebihnya untuk tugasnya Bapak tunggu hingga jam 9 nanti. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.